memang nggak ada otak kalian ya. Ini namanya kalian tuh ngajak perang sama rakyat Indonesia. Ya, kami sekarang udah terbebani dengan keadaan ekonomi yang ada. Bahkan kami nggak sanggup untuk membayar pajak. Tetapi kalian ingin ngebebani lagi dengan kenaikan pajak. Hah? Kalian berhutang ribuan triliun. Kami nggak tahu manfaat dan kegunaannya apa, dan kami nggak merasakan dari hutang tersebut. Tetapi tiba-tiba, ya, kami yang harus membantu membayar. Enak kalian ya, menikmati kekayaan alam Indonesia demi kehidupan dan kesenangan kalian, ya. Sementara rakyat Indonesia itu masih banyak miskin. Kalau memang hutang yang kalian lakukan tersebut demi kepentingan rakyat, aku yakin rakyat Indonesia sekarang udah kaya raya, ya. Tapi pada faktanya, ini rakyat Indonesia masih banyak miskin. Itu tandanya apa? Tandanya kalian tuh rakus semua, ya. Pemerintah kita ini memang sifatnya udah kayak iblis. Mereka nggak mempunyai lagi nilai-nilai kemanusiaan. Yang penting perut mereka itu bisa kenyang. Dan mereka nggak pernah melihat dampak buruk ke depannya tentang kerusakan alam yang telah mereka perbuat. Aku sedih melihat video ini, di mana ada hewan langka yang seharusnya dilindungi, begitu juga dengan tempat tinggalnya, tetapi dengan mudahnya para penguasa ini membabat habis tempat tinggal hewan langka tersebut. Inilah lemahnya negara kita, lemahnya hukum di negara kita, yang selalu tunduk dengan penguasa yang memiliki uang. Dan hancurnya negara ini, itu akibat ulah dari para penguasa dan juga pemimpin kita. Ya mudah-mudahan aja lah Tuhan itu memberikan karma buat kalian, para penguasa dan juga keluarga kalian. Kami cuma bisa berdoa, dan kami memang nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi tunggu amarah rakyat selanjutnya, ya. Proyek baru, anggota DPR kita mengusulkan 1000 bioskop untuk desa. Cair. Masyarakat desa nggak butuh tuh ya sekolah dekat rumah, sekolah dengan fasilitas yang layak, meja yang bagus, kursi yang bisa didudukin. Nggak butuh. Butuhnya adalah koperasi, butuhnya adalah bioskop. Kita nonton bareng-bareng, kita belanja bareng-bareng. Belanja apa? Belanja dari produk-produk yang disediakan oleh koperasi. Seru banget hidup jadi masyarakat desa ya, belanja mulu, terus nonton bioskop terus nggak usah pusing mikirin dolar. Menarik. Mari kita dukung DPR kita untuk mengusulkan semua program yang menghambur-hamburkan uang. Semangat! Uang APBN untuk bangun 1000 bioskop. Hei ngatemi, cangkem rusak, ya. Kau itu gak usah banyak tingkah lah. Untuk apalah bangun bioskop di desa-desa, ha? Mau nonton film Rhoma Irama? Iya. Kalau memang peduli, ya cukup jalan di desa-desa itu diperbaiki, harga sembako diturunkan, itu cukup, ya. Ini kalian terkadang bikin kebijakan di luar nalar, ya. Ngatemi, kakean pola gue, ya. Menurut gue kalian udah keterlaluan banget sama program MBG. Menurut kalian itu program nggak jelas, iya. Padahal masih ada lagi program lebih nggak jelas, yaitu adalah Koperasi Desa Merah Putih. Mereka kan jualan produk ya. Jualan produk nih, gaji pegawainya dari APBN. Lah, mereka jualan, kita yang bayarin gajinya pegawai. Berasa tugas anak sekolah yang suruh jualan, ya, modalnya dari orang tua. Kalau untung, modalnya nggak balik ke orang tua. Ditambah Menteri Keuangannya sendiri masih nggak tahu skema anggaran gaji pegawai Koperasi Desa Merah Putihnya. Kumaha atuh Bapak. Terus produk-produk yang dijual itu produk yang sama kayak yang dijual di Indomaret, Alfamart. Nah, ini mohon maaf ya, ada video Bapak Presiden lagi sidak Koperasi Desa Merah Putih. Lah harga produknya lebih murah daripada harga pasaran. Apa nggak ngerusak harga pasar? Nggak usah bahas retail-retail dulu deh ya. Orang-orang yang punya toko-toko rumahan. Iya memang menambah lapangan pekerjaan itu program ya. Tapi apa enggak menghilangkan lapangan pekerjaan juga? Dibangun di pelosok-pelosok ya. Yang event sekolah aja di situ tuh jauh banget. Yang event sekolah aja itu banyak banget yang nggak layak ya di pelosok-pelosok. Tapi bisa bangun koperasi, tapi tidak bisa membangun sekolahan. Terus perekrutannya buat siapa? Tuh lihat tuh orang-orang yang udah ikutan tesnya ya. Pas ngisi jawabannya, sistemnya berubah sendiri jawabannya. Itu jadi buat siapa tesnya? Udah gitu ketika ditanya sama stafnya, memang seperti itu sistemnya. Lah, ngapain buka pendaftaran kalau kayak gitu, Neng? Berarti kan udah ada nih calon-calon yang orang yang bakal kerja di situ, ya kan? Ngapain buka pendaftaran kalau misalkan memang jawabannya bakal salah? Tapi nggak apa-apa, kan rakyat Indonesia nggak bermimpi untuk menjadi kaya raya, kan cuma bermimpi untuk menjadi hidup layak. Menteri Telur Asin, gimana kalau keluarga kau yang kena begal? Posisi kau nih pegang pistol nih.
Begal itu kau biarkan lari atau kau tembak itu begal itu? Bicara itu pakai ini nih, pakai ini nih, pakai rambut. Oh, lucu imut. Saya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat. Baru aja beberapa hari lalu, Kapolda Lampung perintahkan jajarannya buat tembak para pelaku begal dan curanmor. Udah gitu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Syahroni juga setuju dan bilang agar semua Polda berani ambil tindakan tegas tembak begal di tempat. Tapi Menteri HAM Pigai bilang tindakan ini jelas melanggar HAM. Saya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat. Kata-kata tembak langsung di tempat bertentangan secara prinsipil dengan hak asasi manusia. Kalau bisa, dalam prinsip hukum internasional, orang yang melakukan kekerasan dan tindakan kekerasan termasuk teroris wajib ditangkap. Kata Pigai, begal itu harusnya ditangkap dan diproses hukum buat digali informasinya. Kenapa wajib ditangkap? Ada dua keuntungan. Satu, nyawanya tidak dirampas. Yang kedua, dia adalah sumber informasi. Data, fakta, informasi ada pada dia. Sehingga penegak hukum bisa menggali data, fakta, informasi dan bisa menyelesaikan pemicunya atau sumbernya. Siapapun tidak boleh merampas hak hidup seorang warga negara tanpa melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Nah, terus kalau kita jadi korban begal gimana? Ya sekarang aparat tingkatkan aja, terutama aparat kepolisian, memastikan supaya setiap wilayah itu aman, setiap kebebasan sipilian libertisnya bisa, aktivitasnya bergerak bebas. Pren info ya dari Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI tentang sikap begal ditembak di tempat, beda dengan Menteri HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Komisi 3 kami mendukung penuh Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak tegas dan tanpa kompromi terhadap seluruh para pelaku kejahatan begal yang sudah sangat meresahkan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Kejahatan begal saat ini sudah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan karena bukan lagi sekedar tindak pidana atau kriminal biasa yang dipicu oleh faktor ekonomi, namun telah berkembang menjadi kejahatan brutal yang erat kaitannya dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Terlebih lagi, yang menjadi korban kejahatan begal saat ini bukan hanya masyarakat biasa, tapi juga aparat kepolisian bahkan sampai warga negara asing. Di Lampung misalnya, kasus kejahatan begal telah menyebabkan anggota kepolisian gugur saat menjalankan tugasnya, yaitu Bribka Arya Sepana. Polri tidak boleh membiarkan jalanan Indonesia dikuasai oleh para penjahat. Jangan sampai masyarakat takut dalam menjalankan aktivitas seperti bekerja dan berkegiatan lainnya. Oleh sebab itu, negara harus hadir. Keselamatan dan kenyamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pernyataan sikap Bapak Habibur Rahman, ya, Ketua Komisi 3 DPR RI, mendukung penuh dan mau menerbitkan undang-undang bagi seluruh Nusantara Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk mengatasi begal, perampok segala macamnya, ya tembak di tempat. Kalaupun masyarakat nanti, ya kalau memang tidak istilah jangkauan dari aparat jauh, ya diadili sendiri. Ya, kapok masalah Pigai, ya Menteri HAM adalah gatel beruk. Biaya operasi capai 100 juta. Sapam korban begal tak jadi operasi ambil peluru di tubuhnya. Menteri HAM bilang malah bela begal. Jadi kata Pak Menteri HAM, begal itu nggak boleh didor langsung. Jadi yang dibolehin adalah begal boleh ngedor kita. Jadi kalau ada begal mau ngerampok kita, begalnya boleh ngedor kita, tapi kita nggak boleh ngedor mereka atau kita nggak boleh itu. Karena kan itu hak asasi manusia ya, makanya Konoha maju guys ya kan. Pencabulan santriwati 50 aja kata HAM, pihak HAM perempuannya nggak boleh di itu. Di apa namanya? Di apa sih, Kebiri itu nggak boleh ya kan. Yang mensodom aja nggak ada kabarnya sekarang berita. Jadi kayaknya nih guys, 10 tahun ke depan kayaknya negara kita tuh bakal hancur ya.
rupiah makin melemah, apa-apa mahal, rakyat makin menderita. Percaya sama aku, karena apa-apa mahal, cari kerjaan susah, banyak PHK nanti. Karena apa ya orang nggak akan ada belanja lagi karena mereka mikir mahal gitu kan. Kalau perusahaan yang belanjanya tuh sepi, otomatis mereka akan melakukan pengurangan karyawan atau pemecatan. Nah, di saat ada pemecatan, sedang kebutuhan tuh makin berjalan, makan berjalan, apa yang mereka lakukan? Ya pada ngerampok sana sini. Karena kita nggak ada pilihan gitu, cari kerja susah, gaji segitu-gitu aja, tapi apa-apa mahal. Ngerasa nggak sih minyak 1 liter aja sekarang udah mencapai 30.000, yang which is biasanya 16.000. Gila nggak sih? Dan kayak gini presidennya sama anggota DPR katanya nggak ngaruh buat rakyat karena rakyat nggak menggunakan dolar. Aku nggak tahu ya mereka tuh orang berpendidikan tinggi atau apa, aku nggak ngerti. Pemikiran mereka tuh gimana? Ya aku tahu mungkin mereka udah kaya dari lahir, jadi mereka nggak pernah ngerasain yang beli minyak cuman seharga 2.000 yang ngetengan lah, mereka nggak pernah ngerasain beli beras yang literan lah, nggak pernah. Jadi mereka nggak tahu rasanya gitu. Jadi itulah pentingnya pemimpin itu yang ada otaknya gitu kan. Maksudnya otak tuh dipakai gitu, dipakai bukan cuma dipajang buat otak-otakan gitu kan. Dan yang paling penting itu adalah apa? Gak usah masalahin agama deh, mereka disumpah loh sebelum mereka menjabat. Udah disumpah tapi banyak melanggar apa? Hati nurani, yang paling penting tuh hati nurani. Orang kalau ada hati nuraninya tinggi, mereka nggak akan pernah menggerus atau melakukan hal-hal itu ke orang lain karena hati nurani itu tinggi. Buat apa agama tinggi kalau mereka tuh gak ada hati nurani? Buat apa mereka tuh gak udah disumpah-sumpah. Jadi I don't know guys, intinya no comment konoha guys. Aku ya seandainya kalau bisa pindah cepat jebret, aku dapat kerjaan di luar, mungkin akan memilih tinggal di luar karena apa-apa mahal. Tapi kalau emang kita berhemat, kita bisa masak, kita masak buat berhari-hari gitu loh, nggak langsung sekali makan habis, mungkin kita juga bisa hidup asal yang penting kita udah ada kerjaan dan gaji yang oke gitu. Mungkin ya, karena apa ya, di Konoha tuh enaknya kalau kalian punya uang banyak guys ya, kalian akan hidup enak gitu. Tapi kalau kalian menengah atau kalian miskin ya kalian akan tertindas dan kalian nggak bisa buat apa-apa. Orang yang ada power aja, ada nama terkenal aja bisa dimasukin jerong dengan difitnah, dijatuhin. Apalagi orang kita yang orang biasa dengar bersuara ya mereka tutup kuping tutup mata lah, mereka nggak peduli. Yang penting mereka tuh kenyang, mereka kaya, 7 turunan gak habis. Masalah surga dan neraka mereka nggak peduli karena mereka udah disumpah aja dilanggar itu. Apalagi ya mereka pikir surga tuh bisa dibeli gitu. Jadi ya udah mungkin mereka percaya seperti itu gitu. Makanya apa yang bisa kita lakukan? Berdoa, sumpahin mereka semua.